The Rock baru aja ngeguncang seluruh WWE Universe dengan salah satu promo paling misterius yang udah lama nggak kita lihat. Di SmackDown, dia ngetatap langsung ke mata Cody Rhodes dan bilang kalau dia nggak cuma mau Cody jadi juaranya, dia ambil jiwa Cody juga. Hah? Abis acara itu, The Rock bahkan makin memperjelas di press conference, ngasihin kalau WWE lagi coba sesuatu yang beda, sesuatu yang baru. Tapi maksudnya apa sih? Apa The Rock cuma asal ngomong? Apa ini tanda-tanda bakal ada pengkhianatan besar? Atau ini bakal jadi salah satu twist paling gila di WrestleMania? Nah, mari kita kupas tuntas. Ini dia 3 kemungkinan makna dari kata-kata The Rock yang bikin merinding dan gimana pengaruhnya buat Cody Rhodes ke depannya. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Kita mulai dari kemungkinan yang paling gampang ditebak. Cody nolak menjual jiwanya dan semua ini bakal berujung ke pertandingan 1 lawan 1 antara The Rock dan Cody di WrestleMania. Di atas kertas, ini kedengeran gila. Rencana WrestleMania 41 saat ini masih mengarah ke Cody lawan pemenang dari Elimination Chamber. Dan sejauh ini, The Rock gak ada dalam perhitungan itu. Tapi come on, ini The Rock. Dia bukan sekedar superstar WWE biasa, dia ini the final boss. Kalau dia mutusin mau lawan Cody di Mania, WWE pasti bakal cari cara buat mewujudkannya. Dan jujur aja, Cody Rhodes versus The Rock bakal jadi pertandingan yang luar biasa besar. Story-nya udah ada. Cody adalah babyface sejati, juara yang bangga dengan gelarnya. Sementara itu, The Rock sekarang udah kayak kombinasi antara Emperor Palpatine dan Mr. McMahon. Ngomong soal ngambil jiwa Cody. Bayangin kalau The Rock mulai bikin hidup Cody sengsara. Dia bisa ngerancang berbagai rintangan, bikin Cody gagal, dan melakukan segala cara buat ngejepit Cody di sudut. Itu bakal bikin Cody jadi babyface yang makin dicintai fans. Dan pada akhirnya, bisa ngarah ke pertandingan epic mereka di WrestleMania. Tapi ada satu masalah besar dengan teori ini. Setelah SmackDown, The Rock sendiri udah hampir ngebantah teori ini di press conference. Dia bilang secara langsung kalau dia dan Cody nggak akan pernah bertarung di ring. Dia ngejelasin kalau karakter mereka ada di level yang berbeda dan mereka bisa bercerita tanpa harus bertanding. Dan jujur, itu masuk akal. The Rock gak balik ke WWE cuma buat tanding sembarangan. Dia pilih lawannya dengan hati-hati. Jadi walaupun idenya gila, kemungkinan ini terjadi kayaknya kecil banget. Nah, yang satu ini lebih menarik. Gimana kalau sebenarnya storyline ini dibikin buat nyiapin Cody Rhodes jadi heel? Coba pikirin, The Rock menawarkan semuanya ke Cody. Kekuatan lebih besar, dominasi lebih luas, posisi sebagai the guy di WWE yang udah pasti aman. Kalau Cody beneran pengen ngebuktiin dirinya sebagai salah satu juara terbaik sepanjang masa, apa nggak tergiur tuh buat gabung sama The Rock? Pasti ada yang mikir, Cody nggak bakal mungkin jadi heel. Dia kan golden boy-nya WWE sekarang. Sejak tahun 2022, dia udah ada di jalur redemption, finish the story, membela fans, dan jadi pahlawan sejati. Tapi justru karena itu, heel turn ini bakal jadi kejutan yang besar. Ingat gak pas Hulk Hogan turn heel di WCW? Gak ada yang nyangka dia bakal ngehianatin para fans, sampai akhirnya dia lakuin. Gimana kalau WWE lagi nyiapin momen yang sama buat Cody? Bayangin tuh, Cody akhirnya nerima tawaran The Rock. Dia ninggalin moralnya, embrace sisi gelapnya, dan jadi champion korporat yang sejati. Cody dan The Rock bakal jadi duo yang gak terkalahkan. Dan kalau itu beneran terjadi, WWE bisa bikin storyline yang lebih besar lagi di WrestleMania. Mungkin lawan John Cena. Coba bayangin, John Cena versus Cody Rhodes dengan Cody sebagai juara yang haus kekuasaan dan The Rock yang ngontrol semuanya di belakang layar. Itu bisa jadi salah satu feud terbaik dalam sejarah WrestleMania. Ini ide yang liar, tapi ini WWE. Hal yang lebih gila aja pernah terjadi. Sekarang, kita bahas kemungkinan yang paling masuk akal. The Rock cuma lagi main-main sama pikirannya Cody. Ini semua bisa jadi trik psikologis. The Rock pernah ada di posisi Cody, dia tahu gimana rasanya jadi juara, jadi pusat perhatian, dan dituntut buat selalu jadi yang terbaik. Dan dia juga tahu betapa berbahayanya rasa ragu diri itu. Jadi gimana kalau The Rock cuma ngetes mental Cody? Dia pengen ngacak-ngacak kepercayaan diri Cody. Kalau dia bisa masuk ke kepala Cody, bikin dia mulai mikir, aku beneran pantas gak sih jadi champion? Maka The Rock udah menang sebelum bertanding.
Ingat, Cody susah payah banget buat dapetin gelar ini. Dia harus ngelawan semua rintangan buat akhirnya bisa menang lawan Roman Reigns. The Rock tahu kalau jauh di dalam hati, Cody mungkin masih ngerasa belum sepenuhnya pantas jadi juara. Satu momen kelemahan aja, satu momen di mana Cody mulai ragu, bisa bikin The Rock mengambil alih segalanya. Dan kalau itu beneran terjadi, The Bloodline bahkan gak butuh Roman Reigns lagi. The Rock bisa balik bareng Solo Sikoa, ngambil alih The Bloodline, dan dia sendiri yang nanti bakal bawa sabuk juara balik ke keluarganya. Ini strategi yang brilian. Dan yang paling serem, Cody mungkin gak sadar sampai semuanya udah terlambat. Mau kemanapun arah storyline ini, satu hal yang pasti, The Rock vs Cody Rhodes adalah salah satu cerita yang paling menarik yang WWE pernah bikin dalam beberapa tahun terakhir. Apa The Rock lagi ngerancang perangkap buat Cody? Apa dia lagi ngeset salah satu heel turn terbesar dalam sejarah modern? Atau kita beneran bakal lihat The Rock vs Cody Rhodes di WrestleMania tahun ini? Yang jelas, WWE bakal makin seru ke depannya. Menurut kalian gimana? Apakah Cody lagi dalam bahaya atau ini semua cuma permainan pikiran dari The Rock? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were